Shalom Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, puji Tuhan. Pesan yang kita mau dengar pagi ini adalah gini. Pesan Tuhannya gini ya. Jangan mudah terdistraksi, melainkan berfokuslah. Jangan mudah terdistraksi, melainkan berfokuslah. Jadi ada begitu banyak hal yang membuat kita begitu mudah terdistraksi. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita mungkin yang mestinya kita mengerjakan A, jadi kita mengerjakan B gitu. Ada distraksi yang mengalihkan fokus utama kita gitu intinya. Oke, saya mau ajak kita baca bersama-sama satu ayat ini. Lukas 10 ayat 42. Nah, Lukas 10 ayat 42 kita kurang lebih udah kisah apa nih Lukas 10 42. Oke, udah terpampang, saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, jadi kisah apa ini? Marta Maria ya. Jadi gini Bapak Ibu Saudara, kisah ini cuma ada 5 ayat ya. Dan gak ditemukan lagi di Injil lain ya. Oke, gini jadinya. Suatu hari ketika Yesus dan murid-muridnya dalam suatu perjalanan, tibalah mereka di suatu kampung ya. Nah, di kisah serupa, tapi bukan kisah serupa, ada kisah mengenai lokasi Marta Maria itu kurang di Betania ya Bapak Ibu Saudara. Nah, seorang perempuan bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Dan Marta menyambut Yesus dengan keramah tamahan yang luar biasa ya. Khas masyarakat di sana. Jadi mereka menunjukkan suatu hospitality yang baik sekali ya. Bagaimana menyambut tamu, bagaimana menyambut orang yang datang dari jauh mungkin ya. Ditambah pula ada kemungkinan mereka udah saling mengenal. Ya, jadi artinya antara Yesus, antara Maria, Marta, Lazarus, mereka udah saling mengenal. Karena di dalam satu kisah yang berbeda tentang Lazarus yang mati, di situ waktu Yesus sedang melayani, datanglah orang kasih kabar dan bilang begini. Pembawa kabar ini bilang, dapat kabar dari Marta Maria bahwa Lazarus yang kau kasihi sedang sakit gitu. Jadi bisa dibilang entahkah yang mana dulu, tetapi minimal mereka ya ada kemungkinan sudah mengenal sebelumnya ya. Nah, namun yang pasti Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus datang bertamu ke rumah mereka, di situ ada Marta Maria. Dan Marta kita tahu sekali kisahnya sibuk sekali melayani. Memang Bapak Ibu Saudara nggak disebut secara rinci apa sih yang Marta lakukan gitu. Tetapi kalau mengacu kepada budaya yang berlaku waktu itu, ketika datang tamu, maka tuan rumah akan melayani dengan baik. Ya. Ketika ada tamu datang dari jauh, maka tuan rumah biasanya akan menyediakan hidangan yang terbaik. Misal ambil contoh di perjanjian lama, ketika Abraham, ini jauh sekali, ketika Abraham kedatangan 3 orang tamu, Bapak Ibu Saudara masih ingat. Dan kemudian apa yang Abraham lakukan? Dia menyuruh istrinya untuk buatkan roti dari tepung terbaik dan dia perintahkan kepada pelayannya untuk potong lembu yang empuk dagingnya katanya gitu. Jadi artinya kalau ada tamu datang dari jauh, maka akan menyediakan suatu hidangan. Ya di perjanjian baru Yesus pernah bilang ya waktu dia menjelaskan tentang hal berdoa. Di situ dikatakan apabila ada di situ dikatakan ini, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti karena ada saudaraku datang dari jauh. Jadi budaya di sana gini, kalau ada yang datang, mereka berusaha untuk menghidangkan sesuatu, entahkah roti, entahkah potong hewan ya. Enggak rinci dalam kisah Marta Maria, tetapi dari sini kita dapat menerka bahwa kesibukan yang dilakukan Marta, jangan-jangan dia menyiapkan suatu hidangan tertentu gitu ya. Nah, seperti itulah ya keramah tamahan yang ditunjukkan Marta kepada Yesus ya. Meskipun entah jenis apa yang disediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara lanjut. Memperhatikan bahwa saudara perempuannya yang bernama Maria hanya duduk-duduk saja di lantai dekat kaki Yesus dan mendengarkan apa Yesus katakan. Hal ini membuat Marta kesal.
Karena Maria tidak membantunya sama sekali. Memang Bapak Ibu Saudara boleh kita bayangkan ya sedikit. Kalau budaya sana adalah menyediakan satu hidangan dan sendirian, entahkah roti, entahkah motong hewan tertentu, itu kalau sendirian kan repot kan. Nggak usah motong hewan lah. Jangan bicara motong lembu. Abraham aja masih suruh karyawannya potong lembu gitu. Nah, kelihatannya Marta nggak potong sesuatu, nggak potong lembu. Tetapi menyiapkan roti aja juga nggak mudah gitu ya. Nah Marta melihat Maria malah enak-enak duduk gitu. Di dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Ya. Hal ini membuat Marta kesal karena ternyata nggak bantu sama sekali. Mungkin kesibukan Marta kelentang gitu ya. Agak sedikit memberi tanda sama Maria, bantu dong gitu, ini lagi sibuk nih gitu ya. Namun Maria begitu asik mendengarkan Yesus. Nah kemudian Marta lucunya dia nggak memanggil Maria, Maria ayo dong bantu, enggak. Dia bilang sama Yesus, Yesus suruh dong Maria bantu aku ya. Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Lucu ya, dia nyuruh Yesus untuk bilang sama Maria untuk bantu Marta. Karena gini, Maria kayaknya begitu fokus sekali mendengarkan apa yang Yesus katakan. Jadi mungkin Marta pikir, udah ngomong sama Yesus biar Yesus kasih tahu Maria gitu. Ini yang dikatakan percakapan triangulasi ya Bapak Ibu Saudara, kalau pernah dengar triangulasi. Kita maunya ngomong sama si B, tapi kita ngomong sama si A supaya A nyampain B gitu ya. Marta berharap Yesus akan berbicara kepada Maria untuk apa? Membantunya. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi perhatikan apa yang dikatakan Yesus kepada Maria. Yesus bilang begini ya, ayat 41. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam versi Common English Bible, apa yang dikatakan Yesus sama Marta bilang begini, the Lord answered, Marta, Marta, you are worry and distracted by many things. Kamu khawatir dan telah terdistraksi oleh banyak hal. Telah terdistraksi. Ya. Nah kata terdistraksi ini di dalam bahasa aslinya adalah peripomai. Peripomai ini bermakna ditarik dan dipisahkan. Ya. Itulah yang dilakukan, itu yang dialami oleh Marta ketika mengalami distraksi. Jadi distraksi akan memisahkan kita, menjauhkan kita dari hal yang sebetulnya penting. Ya, jadi saya ulangi, makna peripomai tadi ditarik dan dipisahkan. Oleh karena suatu distraksi, maka fokus yang seharusnya tertuju pada hal yang penting, maka teralihkan kepada hal yang gak sepenting yang fokus utama. Nah ini yang jadi pesan Tuhan. Pesan Tuhannya bagi kita begini. Ada banyak hal yang bertumpuk di hadapan mata umat Tuhan hari-hari ini. Ya. Ada banyak hal yang bertumpuk di hadapan mata umat Tuhan hari-hari ini. Dan hal yang bertumpuk tersebut telah mengalihkan fokusnya dari hal yang penting yang seharusnya ia tuju. Nah cuman kan saya nggak tahu nih hal bertumpuk apa nih. Hal bertumpuk bisa aja file yang bertumpuk. Hal yang bertumpuk bisa aja problem yang bertumpuk. Hal yang bertumpuk bisa berbicara apapun yang dipikirkan yang sedang bertumpuk. Yang sedang ruwet, yang sedang rudet. Dan hal yang bertumpuk itu telah mengalihkan fokus si umat Tuhan itu dari hal yang penting yang seharusnya ia tuju. Wow. Hanya Tuhan kan yang bisa ngomong begitu kan. Karena saya nggak tahu kan masing-masing daripada kita umat Tuhan. Ya kan? Terlalu sibuk mengarahkan diri pada hal yang rumit. Tetapi pada hal yang simpel dan esensial malah tidak dilakukan. Ya. Ingat apa yang dikatakan Yesus kepada Marta yang sibuk tadi. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi di tengah hal yang mungkin Maria mesti lakukan,
tetapi ia mau berfokus saja kepada hal yang penting. Ya. Tetapi satu hal saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang terbaik itu di dalam bahasa aslinya agathos. Agathos itu baik, murni, useful, ya, berguna, excellent, dan honorable. Jadi sesuatu yang wow, ini gak bisa dinilai dan digantikan oleh apapun. Maria melihat, ini penting, duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya, ini penting, ini useful, ini honorable. Yang gak bisa digantikan dengan, bentar aku masak dulu dah Yesus gitu. Ya. Bukannya menyepelekan arti masak, menyiapkan makanan, bukan itu. Tetapi ada yang lebih penting waktu Yesus datang. Nah apapun bentuknya ya, yang namanya distraksi adalah sesuatu yang membahayakan Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan distraksi itu bentuknya bisa apa aja. Yang pasti distraksi itu adalah sesuatu yang dianggap lebih penting atau dianggap lebih menarik ya. Ada kata dianggap. Bukan yang terpenting tapi seringkali dianggap lebih penting atau lebih menarik karena bisa mengalihkan fokus seseorang. Nah distraksi ini jangan dipandang sepele. Apa aja bentuknya Bapak Ibu Saudara? Ternyata Bapak Ibu Saudara di Amerika Serikat ya, menurut National Safety Council, Badan Keselamatan di sana, tahun kemarin di Amerika telah terjadi kecelakaan 1,6 juta kali. Ya 1,6 juta kecelakaan. Dan penyebabnya adalah ketika sedang mengendarai buka HP. Tapi gak main-main loh, 1,6 juta kasus kecelakaan. Kenapa? Yang mestinya fokus, ini saya juga lagi ngajar di sini, yang harusnya fokus mengendarai, nyetir gitu. Ini kecampur dengan menerima telepon atau buka gadget, atau jangan sampai ya cek Instagram lagi nyetir misalnya gitu. Bisa aja ya, ya kita nggak tahu kayaknya, namanya orang buka HP kan bisa buka apa aja. Nah ini terjadi 1,6 juta kecelakaan ya. Ternyata nah itu di lalu lintas. Di dalam rumah tangga ternyata gini, penyebab distraksi terbanyak, ini survei ya, jadi jangan salahin saya. Di dalam survei, di dalam rumah tangga, distraksi terbanyak adalah media sosial. Dan kemudian ada buat Amerika, salah satu distraksi terbanyak adalah ngelihat berita. Yang terus menerus berita demi berita di rumah tangga. Ya, jadi media sosial dan berita. Jadi boleh dikatakan Bapak Ibu Saudara, dan banyak hal lain ya, cuman saya tadi menyebutkan salah satu yang terbanyak. Jadi boleh dikatakan gadget yang hari-hari ini begitu mudah dibawa dan dimiliki oleh hampir semua orang telah menyebabkan banyak distraksi. Ternyata gadget yang mudah atau smartphone yang hampir semua orang memilikinya, ternyata ini membuat juga seseorang terdistraksi oleh satu hal yang kadang gak disadari. Firman Tuhan akhirnya menjadi tidak dihargai, kurang dihargai. Atau firman Tuhan kerap diabaikan. Dan bahkan firman Tuhan disadari atau gak disadari, gara-gara ini alat nih. Firman Tuhan diputar balikan oleh karena ada pengajaran-pengajaran miring yang sangat mudah didapat. Karena begitu mudah kan, mau dengar siapa saja. Nah waktu dengar siapa saja kan, yang khotbah bisa siapa saja gitu. Dan kadang-kadang kan ada pengajaran-pengajaran yang cari sensasi. Biar orang melirik dan menjadi terkenal dan viewers banyak. Tetapi akibatnya si pendengarnya itu, dia gak menyadari kalau ini membuat masalah di dalam iman. Ya. Seorang hamba Tuhan sempat mengatakan bahwa pembicara-pembicara yang adalah teman-teman mereka yang sempat dulu berpindah bersama-sama meninggalkan GBI. Dan bergabung dengan sinode yang ada hamba Tuhan tertentu yang pengajarannya terkenal, tetapi kadang-kadang pengajarannya udah agak miring-miring begitu. Nah dia dan teman-temannya akhirnya suatu hari menyadari bahwa ini salah gitu. Maka kembalilah mereka ke sinode lama.
Nah mereka yang menyadari kan gampang, tinggal aduh salah dan pulang gitu ya. Nah yang udah kadung dengar, orang Kristen awam, mereka kan gak tahu kalau ini udah kembali, ini udah bertobat. Ini yang udah dengar kadung yang miring-miring, yang sensasi-sensasi itu, yang ngaco-ngaco itu. Ini mau dikemanain? Dan gak ada yang ngasih tahu kan. Oh mesti dibenerin tuh gitu. Gak ada. Karena apa? Penonton liar. Kristen-Kristen awam yang seringkali gak digembalakan dengan baik. Jadi hanya karena satu alat ini urusannya bisa sampai ke iman loh. Tiba-tiba nangkep salah, nyerap yang salah, akhirnya menghidupi hal yang salah. Ya. Jadi distraksi itu fatal. Ya. Jalan-jalan buka-buka info tanpa ia tertanam, tanpa ia dimuridkan, tanpa ia memiliki fondasi rohani yang baik, maka ia tanpa disadari itu akan merontokkan imannya. Ya. Dan semua itu dimulai ketika adanya distraksi. Mampir jalan-jalan lihat si A, si B, si C gitu ya. Jadi, kembali kepada masalah Marta dan Maria. Yesus gak mempermasalahkan Marta yang sedang sibuk menyiapkan sesuatu di dapurnya. Jadi ternyata waktu Yesus, Marta, engkau sibuk sekali menyiapkan sesuatu buat aku. Apakah Yesus ngomong gitu? Yesus bilang apa? Marta, engkau khawatir, you're worried, dan distracted by many things. Engkau khawatir dan terdistraksi dengan banyak hal, dengan banyak perkara. Jadi isunya bukan menegur supaya jangan sibuk melayani. Kan kadang-kadang ini perdebatan tersendiri loh. Pak, tetap biar gimana pun harus ada yang dengar dan harus ada yang menyiapkan makanan. Setelah dengar firman, masa gak ada yang nyiapin makanan? Ya itu kan kadang-kadang ibu-ibu gereja kan suka alasan seperti itu. Tapi Yesus memang gak menyinggung soal hal Marta menyiapkan makanan. Yesus melihat Marta udah begitu khawatir dan terdistraksi oleh banyak hal. Ya. Jadi isunya bukan Marta sibuk. Yesus mengatakan bahwa Marta telah kehilangan momen-momen yang penting yang tidak bisa diulang. Oke, beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Ya, salah satunya adalah ini. Yang pertama, pahami bahwa ada momen-momen penting yang begitu terlewat, itu gak bisa kembali lagi. Pahami bahwa ada momen-momen penting yang begitu terlewat, tidak bisa kembali lagi. Lukas 10 ayat 41 yang tadi. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kedatangan Yesus ke suatu tempat atau ke rumah seseorang, itu jangan dipandang remeh. Kalau kita melihat kisah-kisah Yesus kan, orang mau dekat sama Yesus aja di tengah orang yang berbondong-bondong begitu banyak, yang jumlahnya bisa ribuan, itu sulit sekali loh Bapak Ibu Saudara. Contoh perumpamaan 12 tahun pendarahan. Kan dia punya tekad nih, dia percaya dengan iman, asalku jamah jubahnya maka aku sembuh. Nah untuk dia bisa sampai mendekat menjamah jubah Yesus, itu perjuangan loh. Dia perlu menerobos orang, ya. Dari ring 3, ring 2, ring 1, ring terdekatnya Yesus. Dia harus terobos itu. Di tengah 12 tahun dia ngalami sakit pendarahan. Jadi bisa dibayangkan, saya kurang bisa membayangkan, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa membayangkan 12 tahun. Sakit pendarahan. Ada yang keluar terus selama 12 tahun. Dan mau menerobos ribuan orang. Enggak usah ribuan, menerobos ratusan puluhan orang pun lemes gitu kan. Ditambah ada kesulitan lain. Kalau sampai orang tahu dia pendarahan, dia diarak, dilempar batu sampai mati. Kenapa? Pendarahan itu gak boleh bersentuhan dengan orang. Orang lagi cemar kain, ada hukum Tauratnya. Orang cemar kain gak boleh nyentuh orang lain, itu najis. Wow, sampai sebegitunya itu hukum.
Nah tetapi akhirnya kan terjamah juga dia dapat menjangkau juga jubah-jubah Yesus. Penuh perjuangan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang harus berjuang demi mengalami jamahan Yesus. Dalam peristiwa Marta Maria, Yesus datang sendiri tuh, masuk ke rumahnya, diterima, cuma ada 2 orang. Ya. Kali ini ada sesuatu yang luar biasa kan. Enggak perlu perjuangan untuk berjumpa dengan Yesus, Yesus yang datang. Yesus bertamu ke rumah mereka. Ya, kapan lagi bisa menerima kunjungan istimewa ini? Ya kan? Bahwa dan kita tahu di Alkitab, waktu Yesus yang memutuskan untuk memilih untuk berkunjung kepada seseorang, maka biasanya terjadi apa? Terjadi lawatan, terjadi mujizat, terjadi perkara-perkara luar biasa. Yesus pernah pinjam perahunya Petrus, sesuatu dahsyat terjadi. Terus apa lagi? Yesus pernah menunggu perempuan Samaria untuk suatu di dalam hari itu, menunggu perempuan Samaria itu ke sumur Yakub untuk ambil air. Yesus sengaja tunggu itu. Jadi waktu Yesus menunjukkan dirinya kepada kepada seseorang, datang kepada sebuah rumah, artinya akan ada sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan mau lakukan. Nah ketika Yesus mampir ke rumah Marta dan Maria, artinya ada sesuatu yang Yesus mau lakukan. Entahkah mujizat, entahkah ada pesan-pesan khusus buat mereka, atau apapun, bisa aja. Ya, semuanya dahsyat dan penting. Katakan semuanya dahsyat dan penting. Malah Marta menggunakan waktu istimewa, kesempatan yang langka dan penting ini, dia gunakan waktunya untuk menjadi dirinya khawatir dan terdistraksi di dapur sana. Ya, makanya kata terdistraksi peripauma itu bermakna ditarik dan dipisahkan. Malah dia menarik diri, memisahkan diri dari sesuatu yang penting dan istimewa. Nah ini yang kurang lebih menjadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan rindu ada firman Tuhan. Bukan hanya kita rindu Tuhan hadir di rumah kita. Bukan hanya kita yang rindu loh. Tuhan rindu masuk ke rumah kita. Dan waktu Yesus masuk ke rumah kita, dia ngelihat si kitanya itu lagi terdistraksi dengan banyak hal dan kehilangan momen penting. Karena terlalu banyak hal yang bertumpuk yang ada di depan matanya. Dan yang bertumpuk itu jenisnya bisa apa aja. Ini untuk kita semua. Maria bukannya tidak mau bantu Marta, tapi ia menyadari bahwa ini momen istimewa. Momen apa? Istimewa. Ya, Yesus sedang melawat mereka. Ia tidak mau membiarkan adanya distraksi apapun yang dapat menghalangi sesuatu yang penting yang akan ia peroleh di hadirat Yesus. Hilangnya kesempatan penting itu kadang gak bisa diulang Bapak Ibu. Kesempatan kita hari ini tanggal 30 ya. 30 Juli. Jam 8.26. Waktu kita ada di tengah-tengah. Ibadah doa pagi ini. Ini gak bisa diulang nih. Ini bentar 8.27, yang 26 tuh udah gak bisa diulang. Firman sedang disampaikan, pesan sedang disampaikan. Tapi apabila kita sedang terdistraksi oleh apapun misalnya. Itu gak keulang tuh. Udah lewat. Dan alangkah disayangkan, bahkan Yesus pun menyayangkan, aduh Marta, kenapa kau memisahkan diri dari sesuatu yang penting? Karena terdistraksi oleh banyak hal itu. Bahkan ada ayat firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, ya kan? Coba kita lihat Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah betul ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kita pernah mendengar penjelasan ini dan pergunakanlah. Nah, kata pergunakanlah adalah exagorazo. Exagorazo adalah tebus, redeem, waktu yang udah berlalu. Wah, gimana caranya? Jadi
Kata pergunakan esagorasa itu tebus redeem. Bahasa aslinya waktu ini adalah kairos. Kita tahu kan ada kronos, ini kairos. Dan seringkali diartikan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan melawat. Waktu yang penting. Ya, di situ dikatakan waktu lawatan Tuhan, limited period of time. Waktu yang Tuhan lawat mungkin nggak lama. Namanya lawat kan, untuk Tuhan hadir. Nah itu begitu itu kelewat, hilang itu. Makanya kata pergunakanlah waktu yang ada lagi nih. You tebus waktu-waktu you dulu yang sering melakukan banyak hal yang mengabaikan lawatan-lawatan penting ini karena kita udah jadi orang percaya. Pergunakan waktu itu dengan bijak. Jangan pernah menyia-nyiakan lagi waktu penting itu. Tebus itu maksudnya gitu. Tebus si kairos itu. Sehingga waktu kairos yang selanjutnya datang, you gak kehilangan momen. Artinya tebus ya tadi ya. Jadi waktu yang berharga memang sudah tidak bisa kembali lagi. Namun kali ini bijaklah menggunakan waktu atau kairos yang gak bisa diulang itu. Dan waktu atau kairos itu, Yesus gak cuma mampir ke rumah Marta Maria aja kok. Dia juga mampir ke rumah masing-masing kita, katakan amin. Nah pertanyaan ada lagi nih, kita lagi ngapain? Jadi alangkah sayangnya ketika membiarkan adanya distraksi terjadi. Ketika seorang percaya terganggu oleh distraksi informasi keimanan yang salah, kayak tadi kan gara-gara nonton, melihat khotbah miring gitu ya misalnya karena lagi lihat siapa aja yang covernya menarik itu misalnya atau sesuatu siapapun ya. Dia nggak menyadari kalau ternyata sektor roh dan jiwanya sedang layu, salah masukan, kekurangan gizi dan mungkin terganggunya hubungan dengan Tuhan. Atau bisa gini, distraksi pada waktu ibadah sedang berlangsung akan membuat seseorang kehilangan momen lawatan Tuhan. Bisa dalam ibadah raya, bisa dalam ibadah kecil seperti ini. Kadang-kadang jangan sampai ada orang yang asik menggunakan gadgetnya, lagi ngobrol atau apa. Nah yang namanya lawatan Tuhan tuh di momen-momen tertentu saat dia lawat. Nah orang yang pas ketika Tuhan lawat, dan dia tangkap itu, wow sesuatu yang luar biasa. Makanya saya selalu berapa kali bicara bahwa yang namanya pernah satu hamba Tuhan Reinhard Bonnke ya. Dia membangkitkan orang mati itu bukan sekali dua kali kan puluhan kali. Ya kalau nggak mau dibilang lebih dari 100 kali di Afrika sana. Dan dia selalu berkata, ada wartawan bilang kok Bapak kenapa kau bisa membangkitkan orang dari kematian bisa banyak sekali? Aku sih bukan aku yang lakukan. Cuman waktu Tuhan lakukan, aku ada di situ. Gitu. Wow, ini dia punya jawaban nih mantap sekali. Memang bukan dia yang lakukan, tapi waktu Tuhan lawat, dia hadir dan dia tangkap sesuatu di situ. Maka sesuatu yang dahsyat terjadi. Nah, bukankah dalam hidup kita rindu mengalami masa-masa itu? Katakan amin. Wow, kita nggak tahu momen-momen penting itu sedang melawat kita, ya. Cuman pas momen itu datang, lagi sibuk dengan yang bertumpuk-tumpuk tadi itu, ya. Alkitab juga mencatat ada tokoh Daud. Daud kan seharusnya pergi berperang. Ini momen di mana Tuhan mau kasih kemenangan sama Raja Israel. Karena di bulan semi itu inilah kesempatan. Udah gak sedingin musim salju. Inilah waktu untuk memperluas wilayah. Daud memilih untuk apa? Diam di istana, santai-santai menikmati keberadaannya sebagai raja. Jalan-jalan di suatu rumah, ngelihat ada perempuan lagi mandi yaitu Batsheba. Terdistraksi oleh perempuan lagi mandi. Dan ada satu buku yang menceritakan dari sisi Batshebanya. Ini perempuan lagi kesepian karena suaminya adalah prajurit Daud yang sedang berperang. Maka Daud terdistraksi sama Batsheba yang lagi mandi. Peristiwa perselingkuhan Daud dengan Batsheba mungkin mengambil waktu cuma 5 menit. Ya ini cuma
Ya bisa, nggak tahu persis kan, memang nggak ditulis. Mungkin bisa memakan waktu sekian menit. Tapi dampaknya bertahun-tahun bahkan bergenerasi-generasi keturunan Daud. Terjadi perubahan gara-gara momen yang sekian menit terdistraksi itu. Nah makanya untuk hal ini saya juga nggak panjang lebarkan Bapak Ibu Saudara. Yesus juga pernah bilang, dia pernah menangisi kota Yerusalem. Yesus begitu sedih, bukan kotanya aja dia nangis, tapi penduduk di kota itu. Kenapa? Karena kota itu pada waktu Yesus ada di tengah-tengah mereka melakukan banyak hal. Mereka malah gak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Mereka malah menjadi orang-orang yang suatu hari akan menyalibkan Yesus. Di situ Yesus nangis. Lukas 19 ayat 44. Di situ bilang begini, dan mereka akan membinasakan engkau. Jadi Yesus lagi bilang nih, akibat pembiaran. Akibat mereka tidak mengenali lawatan Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi waktu Tuhan lawat, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Wow. Mereka, siapa ini orang gitu. Ngaku-ngaku Allah. Dan Yesus melihat kesudahannya. Ketika penduduk di sana melewati momen Tuhan lawat mereka. Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Satu poin aja ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sesibuk apapun kita semua, ya, sepadat apapun kita semua, atau seberapa banyak problema yang bertumpuk yang mungkin kita sedang hadapi, ya, selalu sediakan waktu untuk datang bersekutu sama Tuhan. Katakan amin. Apa yang Tuhan mau sampaikan sama kita? Bukan cuman sekedar doa makan, ya. Bukan cuma sekedar doa syafaat, itu penting bagian daripada kehidupan doa kita. Tetapi ada satu persekutuan yang kita sengaja luangkan waktu kita. Di tengah hal-hal yang bertumpuk tadi. Karena gitu, hal yang bertumpuk ini gak ada habisnya kok, akan selalu ada. Tapi momen Tuhan lawat, itu gak selalu ada. Tangkap momen itu. Sehingga kita gak kehilangan momen-momen penting. Yang ngerti katakan amin. Yang mau lakukan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.